Shalom Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Di sini Ibu akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, visi dan misi Sekolah Kristen Kasih Bangsa. Yang kedua, tata tertib guru dan staf Sekolah Kristen Kasih Bangsa. Dan yang terakhir nanti adalah tata tertib siswa di kelas 9. Yang pertama, visi dan misi Sekolah Kristen Kasih Bangsa. Visi Sekolah Kristen Kasih Bangsa: membangun generasi yang beriman kepada Tuhan Yesus, berkarakter seperti Kristus, serta berhikmat dan berpengetahuan untuk berbakti pada keluarga dan bangsa. Selanjutnya adalah misi Sekolah Kristen Kasih Bangsa. Yang pertama, membimbing siswa-siswi untuk bertumbuh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Yang kedua, membudayakan kehidupan sekolah yang penuh kasih, damai, sukacita, dan disiplin. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi siswa-siswi untuk mendapatkan pengetahuan semaksimal mungkin. Yang keempat, mengikut sertakan orang tua murid dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir adalah membangun kecintaan kepada bangsa dan negara. Poin yang kedua, tata tertib guru dan staf Sekolah Kristen Kasih Bangsa. Yang pertama, melaksanakan visi, misi, dan tata tertib sekolah. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah, yayasan, atasan, dan rekan kerja. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, memastikan kehadiran minimum 80% dari jumlah efektif sekolah. Yang kelima, menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kerapian lingkungan sekolah. Yang keenam, saling menghormati di antara seluruh warga sekolah. Yang ketujuh, berseragam rapi dan bersikap sopan. Yang kedelapan, tidak meninggalkan kelas pada saat jam mengajar. Yang kesembilan, mengawasi keberadaan murid di dalam kelas atau sekolah selama jam efektif sekolah. Yang ke-10, mendukung kegiatan sekolah di luar kelas seperti persekutuan guru, persekutuan murid, persekutuan orang tua murid, acara-acara perayaan, dan pelatihan khusus. Poin yang ketiga yang Ibu akan bahas adalah tata tertib siswa di kelas 9. Yang pertama, ibadah singkat sebelum pembelajaran dimulai. Jadi, pada saat tatap muka nanti, sebelum pembelajaran dimulai, siswa akan terlebih dahulu ibadah singkat, mulai dari membaca Alkitab, renungan, dan berdoa. Kemudian, yang kedua, duduk dengan tertib, fokus, dan disiplin di dalam kelas. Jadi pada saat jam pembelajaran nanti, siswa diharapkan untuk duduk dengan tertib, fokus pada pembelajaran, dan disiplin di dalam kelas. Poin yang ketiga adalah mengetuk pintu dan meminta maaf kepada guru jika terlambat masuk di kelas. Jadi pada saat ada siswa yang terlambat masuk di kelas, hal yang dilakukan adalah mengetuk pintu dan meminta maaf kepada guru yang ada di dalam kelas pada saat jam pembelajaran dimulai. Yang keempat, menghormati guru dan berbicara dengan sopan di dalam kelas. Jadi, setiap siswa itu diwajibkan untuk menghormati guru dan berbicara dengan sopan di dalam kelas. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan dalam kelas. Jadi, situasi dan kondisi dalam kelas itu harus tetap bersih. Siswa itu diharapkan untuk tidak membuang sampah sembarangan di dalam kelasnya masing-masing. Kemudian yang keenam, mengontrol volume suara saat pembelajaran berlangsung dalam kelas. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung dalam kelas, siswa tidak boleh berteriak sana-sini dalam kelas. Siswa harus fokus pada saat jam pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, mengangkat tangan sebelum bertanya dan menjawab pertanyaan di dalam kelas. Jadi pada saat proses pembelajaran dimulai, ketika ada siswa yang mau bertanya atau menjawab pertanyaan, siswa terlebih dahulu harus mengangkat tangan sebelum menjawab atau memberi tanggapan kepada teman maupun kepada guru di depan kelas. Kemudian yang kedelapan, tidak menggunakan HP pada saat pembelajaran berlangsung dalam kelas, kecuali atas seizin guru. Jadi untuk kelas 9 diharapkan untuk tidak menggunakan HP pada saat jam pembelajaran, kecuali atas izin dari guru pembelajaran. Yang selanjutnya, berdoa sebelum pulang. Jadi pada saat jam pembelajaran
Telah selesai, sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, kita harus berdoa sebelum pulang. Kemudian, aturan yang terakhir, membersihkan dan merapikan kelas sebelum pulang sesuai jadwal piket yang telah ditentukan. Jadi, sebelum pulang ke rumah masing-masing, siswa kelas 9 diharapkan untuk membersihkan dan merapikan kelasnya masing-masing sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan di kelasnya. Demikianlah visi dan misi, tata tertib guru dan staf, dan tata tertib siswa kelas 9 Sekolah Kristen Kasih Bangsa yang Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.